Ini tadi di sana saya melihat sesosok yang berbentuk seperti rambut mencoba untuk menyerang. Karena di sana sangat banyak sekali aura-aura negatif yang tidak suka terhadap perempuan. Ada rambut di senter sama baterai, dia nyenter lagi matanya tuh, maka kan rambutnya besar. Hei! Ya, rambut cawang kayak itu, balik. Tolong, Dike, tolong. Tolong, Ike, tolong. Dike, tolong saya ini. Tolong, Situ Patok terletak di desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Situ atau waduk yang berjarak kurang lebih 6 km dari kota Cirebon ini memiliki keindahan alam yang memanjakan. Pemandangan sawah hijau, air waduk yang membentang, bahkan keindahan Gunung Ciremai pun dapat kita nikmati di area situ ini. Di tengah Situ Patok terdapat bukit menjulang, seolah sebuah pulau di atas lautan yang luas. Selain berfungsi sebagai waduk atau sumber air bagi ratusan hektar persawahan di Kabupaten Cirebon, sehari-hari Situ Patok ini dimanfaatkan oleh warga untuk menangkap ikan. Lahan basah di sekitarnya pun menjadi lahan pertanian yang produktif. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Situ Patok juga memiliki sejarah dan mitos yang berkembang di masyarakat. Hal ini membuat saya tertarik untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai sejarah dan cerita yang masih menjadi misteri di tempat ini. Namun, tak diduga, keindahan alam Situ Patok ini menyimpan berbagai cerita. Konon, berabad-abad silam, situ yang terbentuk secara alami ini adalah pantai, bahkan merupakan sebuah pelabuhan. Awalnya ini hasil fenomena alam. Jadi namanya juga dulu bukan Situ Patok, namanya dulu Setu Sinarancang. Ini terjadi pada waktu kerajaan Indraprasta di abad 4 sampai abad 8. Setu ini, Sinarancang ini dijadikan sebagai pelabuhan oleh kerajaan Indraprasta. Karena bibir laut dulu, bibir laut pantai utara Jawa ini nggak ke sana, sampai sini. Jadi ke sini ya? Ya, karena kita ketahui bersama bahwa Laut Jawa ini adalah laut delta, yang daratanya semakin tahun itu semakin menjorok masuk ke lautan. Kalau dulu dikatakan Setu Sinarancang karena daerah ini sebagai daerah pencanangan untuk merencanakan pembangunan. Karena pengajuan muara pelabuhan pada waktu zamannya Indraprasta ini sebagai daerah untuk merancang strategi ekonomi yang ada di daerah ini. Cuma setelah zaman Belanda, karena fungsinya bukan jadi pelabuhan lagi, menjadi setu, maka sesuai dengan nama setu itu tempat penampungan air, patok itu sebagai tetenger gitu loh, sebagai patok danau pertama yang ada di Cirebon di sini. Tak hanya sejarah, mitos dan berbagai cerita mistis pun berkembang. Di antaranya adalah ceruk kecil di dekat pinggiran danau ini. Goa alami ini sering didatangi orang dari berbagai daerah untuk bersemedi dan meminta sesuatu. Konon, jika mampu memenuhi syarat dan permintaan dari makhluk penghuni gua ini, keinginan siapapun dapat dikabulkan. Namun tidak ada yang dapat memastikan kebenaran cerita tersebut. Namun, cerita mistik yang paling meresahkan adalah tentang sosok misterius yang acap kali muncul dari dalam situ. Saya tuh jam 11 tuh turun ke Balong. Mau ngentas Ancol, tiba-tiba di depan ada rambut.
ada rambut di senter sama batek, dia nyenter lagi matanya tuh, maka kan rambutnya besar. Ya kaget, takut sih takut. Tapi kan ya turun, langsung naik ke darat. Saya berangkat dari rumah setengah 11 malam, penumpang ketek saya jam 11. Nyampe ke tengah, itu pas tengah-tengah danau itu ada suara bertiak tuh, oh gitu. Pas keluar dari air tuh seperti kepala kuda. Pas kepala kuda saya kan takut. Pas kepala kuda saya takut, orang yang 5 tuh sudah istilahnya mau lari-lari kemana, ya kan. Pas hilangnya kepala kuda itu adanya rambut. Tidak ada yang dapat memastikan bagaimana sebenarnya wujud asli dari sosok rambut ini. Namun, warga meyakini bahwa sosok rambut yang disebut sebagai buncul ini sering menampakkan diri untuk meminta korban manusia. Kejadian ini terjadi pada almarhum Warsa. Ya, waktu itu kan saya akan berangkat jam 6 sore, jam 6 pagi, orang 5 mancing. Santani, Warsa, Wasim, Saidi, Tony, orang 5. Habis itu kan yang kelihatan kepala kerbau itu saya sama si Saidi. Kadang itu juga dia rambut cawam kayak itu nanti balik. Kelihatan kepala kerbau, rambutnya panjang, kata si Tony, bukan itu katanya. Kata saya itu kayak kepala kerbau kok nambah dekat. Habis itu si Warsa kan dia udah pulang aja, ini udah siang. Lalu habis itu kan kita nyebrang pakai itu. Kalau saya sama si Wasim sih pakai trigen minyak gitu, yang besar tuh. Habis itu kan si Warsa teriak, minta tolong. Kata si Wasim, jangan gurau, katanya. Ya enggak, benar, jadi itu saya ditenggelam. Tolongin! Ikut tolongin Saidin! Tolongin! Lalu itu si Wasim langsung nengok ke belakang, langsung ngejar. Habis itu tolong. Terus ada orang nyangkul, dia langsung bawa rakit, langsung ngejar. Tolong! Tolongin! Tadinya yang tenggelam itu Saidi aja. Kalau Saidi itu langsung tolongin, dinaikin ke rakit. Kalau Suwarsa enggak kekejar. Peristiwa tersebut masih terngiang di benak ibu korban hingga saat ini. Saya tuh nyesal pisan, anak saya sampai sekarang juga nyesal. Anak saya tuh kayak gitu, datangnya jam 4:30 anak saya, berangkatnya jam 6, berangkat mancing. Cung, jangan mancing, biarin Mi, katanya. Mancing juga nggak apa-apa, kalau mati mah takdir Allah, kayak gitu. Jadi saya tuh sampai benci sekarang, sampai saya prokasi 3 tahun. Ini anak saya nangis mulu. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Kan sebagai pelabuhan oleh Kerajaan Indraprasta, karena bibir laut pantai utara Jawa ini nggak ke sana sampai sini. Jadi ke sini ya. Karena kita ketahui bersama bahwa Laut Jawa ini adalah laut delta yang daratannya makin tahun itu semakin menjorok masuk ke lautan. Kalau dulu dikatakan Setu Sinaran Sangkaran daerah ini sebagai daerah pencanangan untuk merencanakan pembangunan, karena pengajuan muara pelabuhan pada waktu zamannya Indraprasta ini sebagai daerah untuk merancang strategi ekonomi yang ada di daerah ini. Cuma setelah zaman Belanda, karena fungsinya bukan jadi pelabuhan lagi, menjadi setu, maka sesuai dengan nama setu itu tempat penampungan air, patok itu sebagai tetenger gitu loh, sebagai patok danau pertama yang ada di Cirebon di sini. Tak hanya sejarah, mitos dan berbagai cerita mistis pun berkembang. Di antaranya
adalah ceruk kecil di dekat pinggiran danau ini. Goa alami ini sering didatangi orang dari berbagai daerah untuk bersemedi dan meminta sesuatu. Konon, jika mampu memenuhi syarat dan permintaan dari makhluk penghuni gua ini, keinginan siapapun dapat dikabulkan. Namun tidak ada yang dapat memastikan kebenaran cerita tersebut. Namun, cerita mistik yang paling meresahkan adalah tentang Situ Patok. Terletak di desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Situ atau waduk yang berjarak kurang lebih 6 km dari kota Cirebon ini memiliki keindahan alam yang memanjakan. Pemandangan sawah hijau, air waduk yang membentang, bahkan keindahan Gunung Ciremai pun dapat kita nikmati di area situ ini. Di tengah Situ Patok terdapat bukit menjulang, seolah sebuah pulau di atas lautan yang luas. Selain berfungsi sebagai waduk atau sumber air bagi ratusan hektar persawahan di Kabupaten Cirebon, sehari-hari Situ Patok ini dimanfaatkan oleh warga untuk menangkap ikan. Lahan basah di sekitarnya pun menjadi lahan pertanian yang produktif. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Situ Patok juga memiliki sejarah dan mitos yang berkembang di masyarakat. Hal ini membuat saya tertarik untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai sejarah dan cerita yang masih menjadi misteri di tempat ini. Ini besar. Ya kaget, takut sih takut. Tapi kan ya turun, langsung naik ke darat. Saya berangkat dari rumah setengah 11 malam, penumpang ketek saya jam 11. Nyampe ke tengah, itu pas tengah-tengah danau itu ada suara bertiak tuh, oh gitu. Pas keluar dari air tuh seperti kepala kuda. Pas kepala kuda, saya kan takut. Pas kepala kuda saya takut, orang yang 5 tuh sudah istilahnya mau lari-lari kemana, ya kan. Pas hilangnya kepala kuda itu adanya rambut. Tidak ada yang dapat memastikan bagaimana sebenarnya wujud asli dari sosok rambut ini. Namun, warga meyakini bahwa sosok rambut yang disebut sebagai buncul ini sering menampakkan diri untuk meminta korban manusia. Kejadian ini terjadi pada almarhum Warsa. Ya waktu itu kan saya kan berangkat jam 6 sore, jam 6 pagi, orang 5 mancing.